Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran AIJ, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang VLAN. Nah, tadi di Google Classroom banyak yang bertanya, VLAN itu apa sih, Bu? Nah, ini saya jelaskan tadi hanya materi saja. Oke, jadi VLAN di sini itu merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Jadi kalau LAN itu seperti jaringan yang ada di sekolah kita. Dia terhubung, jadi antara server dan klien itu terhubung jadi satu. Nah, kalau VLAN itu virtual, jadi model jaringannya itu tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN ya. Jadi ini nanti hal ini mengakibatkan suatu network itu dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Jadi dia bentuknya virtual, tidak terlihat atau nggak ada dalam satu lokasi. Nah, yang kedua, penggunaan VLAN sendiri itu membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen tanpa bergantung pada lokasi workstation-nya gitu. Jadi nggak seperti LAN ya, bedanya di situ. Di sini menjawab pertanyaan tadi di Google Classroom ada yang bertanya, Bu, apa sih kegunaan dari VLAN itu? Jadi VLAN itu kegunaannya untuk menghubungkan dua jaringan yang berada tidak dalam satu perangkat. Seperti itu. Saya akan kasih gambaran di sini jaringan VLAN. Jadi di sini ada layer 2 dan layer 3. Nah, kemarin layer 2 itu apa dan layer 3 itu apa yang kalian pelajari di kelas 1 komputer jaringan dasar. Jadi kan ada OSI layer ada 7. Nah, layer 2 itu adalah data link. Layer 3 itu adalah network layer. Di sini ada katalis 5000 ini adalah switch. Nanti kalian itu ya, pasti kalian sudah tahu juga bedanya switch dan router itu apa. Nah, di sini ada switch. Di switch ini ada 4 port. Kalau di gambar ini dia ada 4 port. Nah, di sini misalkan ini VLAN 1 dibagi ya, VLAN 1 ini VLAN 2. Lah, misalkan port 1 2 itu diatur sebagai VLAN 1. Nah, port 3 dan 4 itu masuknya pada VLAN 2. Nah, VLAN 1 itu nanti misalkan ini VLAN 1 adalah kita misalkan membuat jaringan untuk guru. VLAN satunya itu guru. Nah, VLAN 2 itu siswa. Nah, sampai sini semoga kalian sudah bisa mengikuti ya. Kalau VLAN 1 ini guru dan VLAN 2 siswa, mereka tidak akan bisa berhubungan. Atau misalkan guru mengakses VLAN 2, dia juga tidak akan bisa. Nah, VLAN 2, begitu juga murid mengakses VLAN 1, dia juga tidak akan bisa terhubung. Karena di jaringan ini belum diatur virtual LAN-nya. Nah, beda lagi kalau kita sudah membuat jaringan VLAN-nya. Jadi jaringan VLAN-nya nanti dari VLAN 1 dan VLAN 2 kita bikin di trunk antara switch-nya ini ya, nanti pada akhirnya di jaringan VLAN 1 guru ini akan bisa mengakses siswa. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, di layer 3 ada network layer VLAN satunya. Nah, ini dikasih IP ya. IP-nya di sini dan IP 2-nya ini. Nah, di VLAN 2 juga ada. Jadi IP-nya sama ini. Selanjutnya kita masuk ke gambar yang berikutnya. Nah, Cisco router ini adalah routernya. Ya kan? Router kita tarik memakai kabel fast Ethernet masuk ke switch. Di sini ada 3 switch. Nah, pertama, misalkan ini adalah servernya. Server
klien dan klien. Nah, ini misalkan di lantai ketiga. Ini lantai kedua, ini lantai pertama. Nah, untuk lantai ketiga itu tempatnya server, lantai kedua itu klien, lantai pertama itu juga klien. Di sini antara engineer VLAN, marketing VLAN, dan accounting VLAN itu nggak akan bisa berhubungan kalau kita tidak membuat atau mengatur VLAN-nya gitu. Nah, itu sedikit gambaran ya dari pengertian VLAN itu sendiri. Lanjut, cara kerjanya. Cara kerjanya adalah, sebentar. Jadi cara kerjanya, cara kerja VLAN itu yang pertama, VLAN diklasifikasikan berdasarkan metodenya atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya. Jadi baik menggunakan portnya, port yang ada pada switch-nya, atau MAC address yang ada pada alat tersebut. Nah, semua informasi yang mengandung pengamatan suatu VLAN itu disimpan dalam satu database. Ya, jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN itu tadi. Terus yang kedua itu VLAN itu mengatur biasanya untuk mengatur digunakan switch atau bridge yang manageable. Nah, di sini manageable maksudnya apa namanya? Maksudnya switch manageable itu sifatnya lebih fleksibel. Jadi memiliki sistem pengaturan sehingga kita bisa melakukan konfigurasi sesuai kebutuhan kita. Beda lagi sama yang switch yang unmanageable, itu dia hanya memiliki kemampuan untuk meneruskan data saja. Jadi dia nggak bisa dikonfigurasi gitu. Nah, terus selanjutnya switch akan menentukan kemana data akan diteruskan dan sebagainya. Atau dapat pula digunakan suatu software pengalamatan atau bridging software yang berfungsi mencatat atau menandai suatu VLAN beserta workstation-nya yang di dalamnya untuk menghubungkan antar VLAN dibutuhkan suatu router. Jadi kalau hanya ada switch aja tanpa ada VLAN, kalau hanya ada switch aja tanpa ada router, VLAN tidak akan bisa di setting ya. Jadi harus sebuah jaringan VLAN membutuhkan router untuk meneruskan data dari switch tadi itu. Nah, tipe-tipenya yang pertama adalah berdasarkan port. Keanuan dari suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Nah, ini maksudnya misalkan switch mempunyai 4 port. Mempunyai 4 port itu port pertama, port kedua, dan port ketiga. Port keempat itu adalah VLAN 1. Nah, di port ketiga nanti itu ada jadi VLAN 2 misalkan gitu. Jadi dalam satu switch itu bisa dibagi menjadi beberapa VLAN. Nah, ini tabel port dan VLAN-nya misalkan port 1, 2, 3, 4. Nah, VLAN-nya nanti di port 1 kita setting VLAN 1, port 2 kita setting VLAN 1, port 3 kita setting VLAN 2, port 4-nya kita setting VLAN 1. Nah, kelemahannya itu user tidak bisa untuk berpindah-pindah. Apabila harus berpindah, maka network administrator harus mengkonfigurasikan ulang. Jadi kalau kita tadi sudah membagi. Jadi yang VLAN satunya itu untuk guru, VLAN 2-nya itu untuk siswa. Nah, itu nggak bisa berpindah guru langsung menjadi siswa langsung gitu, nggak bisa. Jadi harus dikonfigurasikan ulang. Selanjutnya,
berdasarkan MAC address, tipe-tipe VLAN ya tadi ya. Yang kedua berdasarkan MAC address. Nah, ini keanggotaannya bisa didasarkan pada MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki user. Jadi setiap komputer itu akan memiliki MAC address. Handphone juga ada MAC address-nya. Nah, lalu si switch itu mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap VLAN yang kita daftarkan. Nah, MAC address-nya merupakan suatu bagian dari yang dimiliki oleh NEC. NEC itu apa? Kartu jaringan di setiap workstation. Nah, caranya lihat gimana? Di sini kita bisa langsung lihat. Nah, ini. Misalkan saya terhubung dengan WiFi kantor. Misalkan saya terhubung ke WiFi kantor. Nah, ini kalian bisa lihat di network connection ya. Untuk akan melihat MAC address-nya. Nah, kalau di laptop biasanya itu kita tulisannya itu physical address gitu. Nah, terus kelebihannya user berpindah-pindah maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Nah, kalau kita pakai MAC address itu ada kelebihannya. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi ulang ketika user berpindah-pindah. Tapi kekurangannya setiap mesin harus dikonfigurasikan secara manual. Jadi kita mengkonfigurasi VLAN-nya itu secara manual di usernya atau workstation-nya itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat di sini detail. Nah, di sini kan terlihat tuh physical address. Nah, ini sama seperti MAC address. Nah, IP-nya berapa, subnet masnya berapa, di situ udah terlihat gitu. Nah, tabel MAC address dan VLAN MAC address itu seperti ini angkanya yang kalian pelajari waktu pembelajaran Siskom ya, dulu kita mempelajari VLAN, bukan VLAN, MAC address di Siskom. Lalu yang ketiga, berdasarkan tipe protokol yang digunakan. Nah, keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan. Nanti kalian lihat tabel protokol dan tabel VLAN-nya. Terus yang keempat, berdasarkan alamat subnet IP-nya. Nah, subnet IP address ini pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklarifikasi suatu VLAN. Nah, misalkan IP subnetnya ini 22 3 24 lalu 46 20 45. Nah, VLAN berapa dia? Yang ini VLAN 1, yang ini VLAN 2, seperti itu. Oke, setelah ini nanti kalian membaca, terus kalian mengerti, lalu kalian catat apa bagian yang kalian belum pahami. Nanti silakan bertanya, tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Nah, untuk perbedaan LAN, VLAN, dan sebagainya akan saya terangkan minggu depan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.